Ini diadaptasi dari Cina. Lalu sebagian besar itu bahasa Jepang, bahasa di Jepang itu kayak kata kerja, kata sifat, kata benda itu pakai kanji semuanya ya. Ditulisnya pakai kanji. Lalu untuk jumlahnya itu sendiri awalnya itu ada 40.000 lebih awalnya. Tapi karena ya jumlah segini tuh bingung ya, ngapalinnya ribet. Apalagi satu kanji itu cara bacanya dengan artinya itu bermacam-macam. Makanya yang sampai digunain itu, sampai sekarang yang digunain cuma segini, cuma 2.000 huruf ya. Dan itu pun masih kebingungan ya. Jangankan orang asing kayak kita, orang Jepang aslinya pun itu masih kebingungan gitu ya. Makanya itu kanji itu paling males pelajari ya. Lalu karakter sendiri kanji ini di kanji itu ada punya dua arti ya, homofon namanya ya. Jadi cara bacanya sama, tapi artinya beda. Gitu. Jadi bunyinya sama, tapi artinya beda. Misalnya kayak kami, itu mungkin minasan yang sering nonton anime tahu ya, kami sama ya, pasti tahu ya, kami sama. Itu kami sama, kami. Itu tuh kami. Nah, kami ini ada dua arti, yang artinya God, Tuhan, juga artinya paper ini, kertas paper ya. Gitu. Bedanya ya dari kanjinya, tuh cara ngebedainnya ya. Soalnya kalau kita tulisnya saat ini pakai romaji, misalnya gini kami, kita kan nggak tahu artinya mana ya. Makanya bedanya di kanjinya, ngebedainnya. Lanjut ke hiragana ya. Hiragana ini aksara paling dasar tadi ya, saya sudah bilang, simple. Sifatnya itu lebih bulat. Ini ya, bulat-bulat. Bulat, bulat, bulat. Lalu untuk jumlahnya sendiri, ada 46 lebih. Dan itu pun belum termasuk huruf modif ya. Jadi banyak ya. Lalu keperluan hiragana itu sendiri, fungsinya untuk menulis tata bahasa. Keperluan tata bahasa di Jepang ya. Jadi kayak partikel, kata bantu, kata keterangan itu pakainya pakai hiragana. Itu fungsi hiragana ya. Juga untuk mengcover kata-kata yang tidak di cover kanji gitu. Jadi ada kanji, huruf kanji ini kalau berdiri sendiri kanjinya doang itu nggak ada artinya. Harus ditemenin sama hiragana. Di sini hiragana baru ada artinya. Ya. Lalu fungsi lain dari hiragana ini, huruf hiragana ini cara bantu baca kanji ya. Ini namanya ada furigana dan yomigana. Itu bantuan membaca kanji ya. Jadi kalau misalnya ada huruf kanji, minasan, kanji, kita nggak tahu cara bacanya itu, ada bantuannya ini hiragana. Kalau di komik yang aslinya, yang raw-nya itu pasti sering lihat ya. Bedanya furigana dan yomigana itu posisinya doang ya. Jadi gini, kalau yomigana itu di sampingnya ini ya. Nih, pakai hiragana. Ini kanji, ini hiragananya di samping. Tapi kalau furigana itu di atas kanjinya ya ini. Dan juga ukurannya lebih kecil gitu. Kalau furigana ya. Dan asal minasan tahu ini kalau mau tahu itu dibacanya nankai ya. Nankai. Itu artinya sulit dimengerti ya. Jadi kalau belum tahu kanji, tapi setengahnya udah tahu hiragananya, bisa baca kanjinya gitu ya. Ini fungsi hiragana. Lanjut ke katakana. Katakana sifatnya terbalik sama kayak ini ya, terbalik dari hiragana. Lebih tajam sifatnya. Kalau tadi hiragana bulat-bulat, kalau katakana tajam-tajam. Lancip-lancip. Untuk jumlahnya itu sama kayak hiragana ya, ada 46 lebih. Dan itu termasuk modif ya, huruf modif-modif. Lalu untuk fungsinya, nah ini yang beda. Kalau fungsinya katakana itu digunakan untuk kata-kata serapan. Jadi maksud itu bukan bahasa Jepang asli, bahasa luar asing. Ya. Istilahnya dalam bahasa Jepang itu adalah gairaigo, pinjaman ya. Terus nama asing juga kayak kita, nama kita itu ditulisnya pakai katakana ya. Jadi bukan pakai hiragana ataupun bukan pakai kanji ya. Karena ada kanjinya, nama kita ada kanjinya, jadi pakai kita tulisnya pakai kanji itu enggak ya. Itu pakai katakana. Lalu yang lain ada onomatopea, itu kata-kata yang mewakili suara. Jadi kayak suara deg-degan gitu ya di komik, doki-doki, doki-doki, itu pakai katakana.
Lalu suara hewan gitu ya, kayak anjing itu wan-wan itu pakainya katakana. Jadi kata-kata yang mewakili suara gitu. Pakainya katakana. Ini fungsinya katakana ya. Juga bisa menggantikan hiragana. Itu fungsinya sebagai bentuk penekanan. Jadi kayak kayak tegas gitu ya. Ini katakana dan hiragana. Contohnya yang mewakili kata serapan, contohnya ini ya. Ini ada banyak. Mungkin minasan kurang kelihatan, saya tulis ulang aja. Di sini ada contohnya ini coffee ya. Kopi ya. Kalau di Indonesia kopi ya. Mirip banget sama kayak cara bacanya Inggrisnya, coffee. Tapi kalau di Jepang itu nggak selamanya sesuai dengan cara bacanya gitu. Terkadang kalau serapan itu bisa diubah sesuai dengan lidahnya orang Jepang gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong coffee itu kita kalau di Jepang kalau sesuai dengan translatannya pasti cafe ya. Tapi kalau kita ngomong cafe ke orang Jepang itu nggak akan ngerti orang Jepang itu apa cafe. Makanya diubah jadinya kohi. Kalau kita ngomong kopi, baru orang Jepang ngerti, oh kopi, gitu ya. Jadi bahasa serapan itu nggak selamanya sesuai dengan cara bacanya, ataupun cara tulisannya aslinya, gitu, kopi ya. Kalau kita kan hampir mirip ya Indonesia ya, kopi, kopi, hampir mirip. Tapi kalau bahasa Jepang itu terkadang diubah sesuai dengan lidahnya Jepang, orang Jepang. Lalu berikutnya, ketiga huruf itu digunain satu barengan di kalimat ya. Jadi nggak ada satupun kalimat yang di apa pakai satu jenis huruf aja gitu. Jadi ada apa? Ada satu kalimat yang semuanya huruf kanji semua gitu nggak ada. Hiragana semua itu nggak ada ya. Katakana itu semua nggak ada. Walaupun ada itu juga bingung. Jangankan kita orang Jepang asli pun bingung ya kalau baca satu kalimat itu semuanya satu huruf jenis huruf doang. Makanya tiga jenis huruf tadi itu digunain sering digunain dalam satu kalimat. Contohnya ini ya. Animega suki des. Saya suka anime ya. Nah ini. Yang warna biru ini anime. Ini singkatan dari animation ya. Nah, karena animation itu bahasa Inggris, makanya tulisnya pakai katakana. Lalu yang hijau ini, yang warna hijau, itu hiragana ya. Yang pertama ini ga, itu partikel ya, kata sambung. Lalu ini des, itu positif, jadi keperluan tata bahasa tadi ya. Berikutnya yang ki ini, itu tadi mengkoper kata-kata yang tidak dikoper kanji. Ini ya. Karena kalau ini kanji itu cara bacanya su ya, su. Tapi kalau su doang, nggak ada ki-nya ini, itu nggak ada artinya. Makanya harus ada ki ini, baru ada artinya, suka. Niatnya suka ya. Ini, tiga jenis huruf ini ya, katakana, hiragana, dan kanji. Jadi nggak ada satu kalimat pun, kanji semua, hiragana semua, katakana semua, itu nggak ada ya. Walaupun ada juga bingung. Cara bacanya bingung, artinya bingung. Oke. Sampai sini kamu tanyain untuk penjelasannya. Kalau ada yang nggak ngerti. Oke. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, siapkan alat tulisnya. Kita latihan nulis. Nulis hiragana ya. Kita latihan nulis hiragana. Yang pertama ini ma. Ini cara bacanya ma ya. Ma hiragana. Ini cara nulisnya pertama 1, 2, 3. Coba dipraktekkan minasan. Coba tulis di kertasnya atau di buku catatannya. 1, 2, 3. Ini ma ya. Cara bacanya ini ma. Huruf ini cara bacanya ma. Oke, sudah ditulis?
tulis. Coba kasih lihat Sensei. Tulisnya 3 ya. 3 sampai 5 ya. Coba tulisnya 5 kali. Kalau sudah, bisa dilihatin ke kamera, biar bisa Sensei periksa. Jangan takut ya. Jangan takut kalau tulisannya jelek, nggak apa-apa kok ya. Jangan malu-malu. Kita kan ini masih latihan. Oke, Amendasan. Oke, hai. Oke, Amendasan bagus ya. Ngasih Amendasan bagus. Nasasan. Oke. Hai, oke. Nasasan oke bagus ya. Yang lain gimana? Baru 2 orang yang liatin. Oke, Gazwansa bisa dideketin lagi kertasnya. Oke, Gazwansa oke ya. Oke, Sarasan. Oke, Sarasan oke bagus ya. Zahrasan. Oke, Zahrasan udah bagus ya. Bagian bawahnya agak terlalu ini banget ya. Zahrasan Fauliasan. Zahra Fauliasan. Oke. Oke, udah bagus kok. Udah bagus ya. Sisanya Fadisasan. Oke. Fadisasan udah lumayan bagus. Yang lain? Gak ada yang mau sisanya? Gak mau tunjukin hasil karya tulisannya? Kayak nggak usah malu-malu. Udah semua? Ada lagi? Oke deh. Kalau nggak ada lagi, saya lanjut aja ya. Oke, lanjut. Nah, ini huruf ma ini penggambarannya kayak mamah lagi marah ya. Ini, mamah lagi marah. Ma ya. Ini garis pertamanya itu alisnya. Ini garis pertama itu pipinya. Lalu ini garis ketiganya itu ini dari keningnya turun ke mulutnya yang lagi nganga, yang lagi marah ya. Jadinya mamah marah. Jadinya terbentuk huruf ma. Ya. Oke, lanjut ke huruf berikutnya. Sekarang kita huruf mi. Ini mi ya. Ini huruf ini dibacanya mi. Cara nulisnya ada 2 coretan ya. Pertama, ini dulu bikin mirip kayak huruf Z. Lalu di ujung garis ke-1 kasih coretan garis keduanya gitu. Ini mi ya. Satu, dua. Gimana? Coba tulis huruf mi-nya 5 kali. Kalau sudah, coba dilihatin ke Sensei. Oke, gimana? Yang udah? Oke, Sensei yang nggak lain juga boleh bantu cek ya. Takut ada yang nggak keperiksa. Depan Sensei, kali Sensei. Oke, Gazwansan. Oke, Gazwansan. Oke ya, itu garis yang ke pertamanya, yang atasnya kecil aja ya. Nggak perlu panjang-panjang. Si angka, si Z-nya, si huruf Z-nya. Oke, Nasasan. Oke, Nasasan bagus ya. Nasya Rizkitasan. Oke, bagus ya. Oke, berikutnya Sarah Juwitasan. Oke, Sarah Juwitasan. Oke, bagus. Amanda Martasan. Oke, sama bagus ya, rapi ya. Oke, sisanya
Nggak ada yang mau lagi? Hasil tulisannya mau dicek rapi atau enggaknya? Oke, nggak ada lagi ya. Kalau gitu saya lanjut aja. Nah, ini kayak mirip kayak angka 2 dan 1 ya. 21. Jadi siapa yang ulang tahun 21? It's me ya. Saya. Nih, kayak angka 2 dan 1. Cuman satunya digabung kedua ya. Jadinya me. Lanjut huruf berikutnya. Ini bacanya mu ya huruf ini ya. Ini romajinya mu. Cara nulisnya pertama, satu, ini dulu, agak miring ke atas, pendek aja, nggak perlu panjang-panjang. Terus duanya, ininya, turun ke bawah, bikin buludan, ke kananin, gitu ya. Ketiganya, baru kasih coretan di atasnya, 3. Pendek aja ya, nggak perlu panjang-panjang. Ini mu ya. Jadi 1, 2, 3. 2, 3. Coba, ini saya tulis huruf mu-nya. Oke, oke. Garis basan. Garis basan. Oke. Bagus, garis basan. Itu garis yang keduanya, buladannya dikecilin lagi aja ya. Oke, sisanya ada yang mau dilatih lagi? Oke, Nasya Rizky Tasan. Oke, bagus ya. Oke, berikutnya Sarah Jui Tasan. Oke, Sarah Jui Tasan juga oke. Amin Dasan. Oke, Amin Dasan oke ya. Itu garis keduanya kurang ini ya, buladannya. Sisanya ada lagi yang mau? Oke. Lanjut ke hurufmu ini. Nah, hurufmu ini kalau digambarkan kayak sapi lagi mu gitu ya. Sapi lagi mu ini ya, sapi ya. Ini kepalanya. Ini dari atasnya. Ini mulutnya mu gitu ya. Lalu ke badannya. Dan ini ekornya. Ya, jadi mu. Nah, jadinya huruf mu. Karena sapinya ngomong mu ya. Oke, lanjut ke huruf berikutnya. Ini me ya. Bacanya me huruf ini. Cara nulisnya pertama bikin garisnya dulu gini. Keduanya itu nggak putus ya. Lanjut. Jadi tuh. Ini me ya. Satu, duanya bikin terus lagi bikin bulatan. Ini me ya. Satu, dua. Ini huruf me ini yang sebelah sini, bolong sebelah sini lebih besar ya dari sebelah sini. Lalu ini sisain garis satunya, sisain dikitnya ini ya. Jadi jangan hilang. Jadi jangan hilang gini ya. Tapi sisain dikit. Oke, coba tulis huruf me-nya.
Oke, gimana? Lihat list. Oke, gimana? Jadensan. Nggak jadi liatin, nggak jadensan. Oke, kalau gitu. Nah, share Rizkitasan dulu. Oke. Oke, bagus ya. Nah, share Rizkitasan. Oke, berikutnya Gazwasan. Oke. Oke. Huruf mainnya bagus ya, Gazwasan. Oke, Dahra Paulisasan. Oke, bagus ya. Sisanya. Oke. Sarah Juwitasan. Oke. Sarah Juwitasan. Oke, bagus. Sisanya. Oke. Amendasan. Oke, Amendasan. Oke. Terus, Amendasan. Oke, kalau nggak ada lagi, saya lanjut aja. Nah, ini huruf M ini penggambarannya kayak mata ya. Kayak mata. Jadi ini garis pertama, bikininnya dulu. Garis keduanya ini, set. Jadi kayak mata ya, me. Kalau dalam bahasa Jepang itu mata itu ya me. Me ini dalam bahasa Jepang itu mata ya. Makanya kayak huruf me, mata ya. Jadi penggambarannya huruf me itu kayak mata. Ingat aja mata ya. Kalau ke mata jadinya me. Lanjut ke huruf berikutnya. Ini dibacanya mo ya. Canlusnya pertama, bikin kayak pancingnya dulu. Satu, terus baru bikin garis itunya. Horizontalnya ya. Dua, tiga. Jadi pertama kail pancingnya dulu, baru bikin dua garis tengahnya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini mo ya. Oke, gimana? Tadi sasa, me-nya, mo-nya. Oke, mo-nya bagus ya. Oke, Nasya Rizky Tasa, mo-nya. Oke, mo-nya bagus ya. Oke, Sarah Dwi Tasa. Oke, Sarah Dwi Tasa juga bagus. Gas basah. Oke, itu yang ketiga keempat gas basan bagus ya, mo-nya ya. Amanda San. Oke, Amanda San. Oke, bagus ya Amanda San ya. Gimana yang lain? Udah yakin sama tuh hasil karyanya? Ada lagi? Oke, kalau ada lagi, bisa lanjut aja. Nah, itu deretan ma, mi, mu, me, mo ya. Sekarang kita lanjut ke deretan baru, ke deretan ra. Ini ra ya. Ini dibacanya ra. R, A. Yang pertama, atasnya dulu.
pendek aja, nggak perlu panjang-panjang. Lalu baru bikin garis keduanya. Jadi hampir mirip kayak angka 5 ya, ra ini. Tuh, 2. Tuh, 2. Ini bacanya ra. Ya gimana? Udah tulis huruf ra-nya? Gimana? Coba minasan, udah tulis huruf ra-nya? Oke, amendasan. Hai, oke, amendasan. Oke, bagus ya. Oke, cara duitasan. Hai, oke, cara duitasan. Hai, oke, bagus. Oke, gazwasan. Hai, oke, gazwasan juga bagus. Nah, cara cikitasan. Hai, oke. Nah, cara cikitasan. Oke, bagus. Selisan. Ah, itu yang ketiga, selisan. 2, 3, bagus ya. Oke, padisasan. Nah, oke. Padisasan itu yang kesatunya dikecil lagi aja ya, nggak perlu panjang-panjang ya. Oke, kan yang ada lagi. Lanjut aja. Lanjut aja. Nah, ini ra ini kayak ini ya. Penggambarnya kayak pipinya kelinci ya, rabbit. Ini satunya ini kepingnya, lalu ini pipinya yang tembam ya, dari rabbit ya, kelinci, jadinya ra. Lanjut ke huruf berikutnya, ini bacanya ri ya, huruf ini dibacanya ri, ri. Cara nulisnya pertama satunya dulu, kasih ekor dikit, lalu keduanya lebih panjang dari satu ya, ini ri, tuh, 2, tuh, 2. Gimana Jadensan? Ayo oke Jadensan. Oke, Gaswansan. Ayo oke Gaswansan. Ayo oke bagus ya Gaswansan. Nah, Rizky Tasan. Oke. Oke. Nah, San juga bagus. Selisan. Nah, itu yang ketiga bagus ya Selisan ya. Sarasan. Oke. Sarasan. Oke, bagus. Amindasan. Oke. Amindasan juga bagus. Oke. Padisasan. Padisasan. Oke. Itu yang ketiga ya. Padisasan yang bagus ya. Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya. Ini dibacanya ru ya, huruf ini ya. RU. Ru. Cara nulisnya cuma satu coretan ya. Dari atas, turun ke bawah. Bawah ini bikin bulodan. Lalu di ujung balik lagi ke ekornya. Gitu ya, balik lagi ke ekornya ya. Ini ru. Oke, coba ditulis.
Jadensan. Hai, oke, Jadensan. Hai, oke. Hai, oke, Jadensan, oke ya. Selisa. Oke, hai, oke. Selisa, oke, rapi ya. Yang ketiga bagus ya. Itu ekornya Selisa jangan nembus ya. Ekornya jangan nembus garisnya. Jadi ekornya ini jangan nembus ke garisnya ya. Jangan nembus garis gitu ya. Seekornya ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Kayak gitu, kayak yang di pinggirnya ya. Selisa. Oke, Nasyasan. Hai, oke, Nasyasan, oke. Gaswansan. Hai, oke, Gaswansan bagus ya. Sarasan. Hai, oke, Sarasan, oke, bagus. Oke, Padisasan. Hai, oke. Padisasan, oke ya. Itu yang kedua bagus ya. Lagi yang mau dicek semua. Oke, Aminasan, mana? Perunya nggak kelihatan? Oke, kelihatan. Oke. Oke, bagus ya. Jadi hati-hati ya untuk nulis seru ini ya. Jadi seekornya jangan nembus dan jangan nggak nempel ya. Dia harus nempel ya. Balik lagi ke ekornya. Ini. Jangan jangan nembus dan jangan nggak nempel. Ini ya. Jadi harus nempel ya. Seekornya ini. Oke, lanjut ke huruf berikutnya. Huruf ini dibacanya re ya. Re. Cara nulisnya pertama satu lurus aja, tarik garis lurus bawah. Lalu keduanya bikin kayak mirip huruf Z, tapi naik lagi ke atas. Nah, ini bikin ke bawah, dibikin keluar ya, garis keluar, ekor keluar. Jadi satu, dua, satu, dua, gitu ya. Jadi si Z-nya itu naik lagi ke atas ya. Dan bikin ekornya keluar. Oke, selisan. Oke. Selisan oke bagus ya. Elemen bagus ya, selisan. Oke, nasyasan. Hai, oke, nasyasan oke bagus ya. Oke, padisasan. Oke, padisasan itu yang Z-nya di ini lagi aja ya, lebih dekat ya. Ya jangan terlalu lebar ya. Tapi udah bagus kok ya. Oke, sarasan. Oke, sarasan itu yang terakhir bagus ya. Yang kelima bagus ya, sarasan. Gazwansan. Oke. Gazwansan itu yang kedua bagus ya. Gazwansan kayaknya. Oke, yang lainnya mana? Udah? Oke. Ambang aman amendasan. Oke. Amendasan bagus ya. Oke, kayaknya bagus ya. Jadi nggak akan dibahas di sini. Jadi huruf re ini ada mirip bentuknya ya. Saya nggak akan bahas nggak akan bahas ini banyak-banyak, dikit aja. Jadi huruf hiragana gini, hiragana itu ada yang mirip-mirip ya. Nah, contohnya ini re. Re ini ada yang mirip sama re ya. Ini.
ini tuh ne. Cara bacanya ini yang sebelah kanan itu ne. Yang ini cara bacanya re. Lihat ya, mirip ya. Bedanya di ekornya doang. Kalau re keluar, kalau ne ke dalam. Bedanya ya. Jadi gini, begitu belajar hiragana katakana, pasti banyak nemu yang hurufnya bentuknya mirip-mirip ya. Jadi jangan keliru, hati-hati ya. Dan sebelum diomongin jauh, ini ada huruf lagi yang bentuknya mirip sama kayak tadi sebelumnya ya. Ini bacanya ro ya. Bacanya ro. Cara nulisnya satu doang ya. Udah putus. Tuh ya. Bikin kayak huruf Z. Lalu di bawahnya bikin buletan. Ya. Ini ro. Oke, saya lisan. Oke, saya lisan. Oke, yang ketiga bagus ya. Oke, nasasan. Oh, oke. Nasasan oke bagus ya. Ini udah bagus ya. Oke, padisasan. Oke. Itu yang ketiga lumayan bagus ya. Padisasan. Oke, gaswansan. Oke. Gaswansan itu yang pertama dan kedua bagus ya. Sarasan. Oke, oke sarasan. Oke, bagus semua ya sarasan ya. Oke, udah semuanya. Yang belum, gimana? Oke, kalau nggak ada lagi, saya lanjut aja. Jadi gini ya. Mirip sama apa tadi, Ro ini? Tadi sama Ru ya. Miripnya Ru ya. Ini sebelah kiri Ro, yang sebelah kanan Ru. Lihat ya bedanya kalau di ekornya ya. Kalau Ro gitu, lancip. Kalau Ru, bikin bulatan lagi. Balik ke ekornya ya. Jadi gini, huruf hiragana, katakana juga ya. Bukan hiragana aja, katakana juga gitu nanti ya. Banyak yang mirip-miripnya ya. Jadi harus hati-hati. Jangan ketukar sama Ru dengan Ru ya. Ingatnya kalau Ru itu ya ada ekornya ya. Ini. Ada buldanya lagi. Kalau Ru nggak ada. Oke, sampai sini yang tanyain. Nggak ada. Ada yang tanyain gimana cara nulisnya gitu. Mau cek lagi. Oke. Kalau nggak ada, karena hari ini kita belajar 10 huruf, dan sudah 10 huruf, kita belajar cara nulisnya juga ya. Begitu, saya balik lagi ke Ipon Sensei. Silakan, Ipon Sensei. Hai, minasan, good job. Jadi, karena udah belajar 10 hurufnya, Sensei bakal pisahin kalian ke breakout room ya. Ini harusnya tadi ada Fadil Sensei, tapi dia sekarang lagi ada kendala. Jadi, Sensei bakal pisah kalian ke 2 grup. Jadi, satu sama Harry Sensei, satunya lagi sama Ivon Sensei ya. Nah, di ruangan ini, kalian mungkin bisa review ulang lagi huruf-hurufnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Kalau ada yang tadi kelewatan atau kurang jelas, juga silakan boleh minta dijelasin ulang lagi. Lalu kita ada latihan ya. Jadi
supaya bisa lebih ingat huruf-huruf yang dipelajari. Oke? Baik, sekarang Sensei pisahin kalian ruang-ruangannya. Kalau ada masalah, terus perlu masuk ulang lagi ke Zoom-nya, kasih tahu Sensei ya. Baik, minasan, silakan. Oke, hai minasan konbanwa. Oke, ini kalian dapat sama Ivon Sensei ya? Hai minasan, gimana tadi kelasnya? Susah nggak? Nggak? Susah, Sensei. Susah ya? Hmm. Menurut Sarah gimana? Iya, agak sulit sih. Agak susah ya? Soalnya ini kan huruf-huruf yang benar-benar beda banget ya sama yang kita pakai. Benar-benar. Jadi ini memang bakal butuh waktu. Tapi kalau misalnya kalian belajar, kalau ikut Hanakim kan seminggu 2 kali nih. Jadi ada sedikit waktu lah untuk menghafal. Paling enggak, step pertama itu pas lihat tahu aja. Nulis memang lebih susah ya, jadi itu perlu latihan. Nah, sekarang Sensei bakal buka bahan yang sama dengan yang tadi. Terus Sensei bakal coba jelasin ulang dari awal, tapi mungkin lebih singkat ya. Daripada yang Harry Sensei tadi, lebih singkat. Oke, sebelum itu Sensei pengen tanya, dari 10 huruf ini, yang mana yang menurut kalian paling susah? Setiap orang beda-beda. Iya, kalau buat aku re. Re, oke, ya itu masuk akal, itu lebih susah. Sensei setuju. Ada lagi? Kalau aku me, Sensei. Me, oke. Iya, me juga susah sih buatku. Oke. Re, me, ada lagi? Ma, mi nggak susah ya? Mu, nggak susah juga. Oh iya, mu juga termasuk, Sensei. Mu juga susah ya? Karena susah semua. buletannya itu. Ah iya, benar-benar. Terus dia ada ke belakang ya. Nah, jadi Sensei bakal tunjukin ulang lagi gimana cara tulisnya. Jadi, bentar ya. Oke, penanya gerak. Untuk ma itu kan tadi bayangan yang dikasih itu mama marah ya. Jadi kalian boleh ingat ma marah. Jadi muka, terus mulutnya yang ngangkap besar karena dia marah. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, hati-hati yang ini jangan kembali ya, jangan masuk lagi. Jadi dia tuh keluar. Udah, stop aja gitu keluar. Oke, ini ma. Satu lagi cara mengingatnya itu bisa kayak mentis. Oke, jadi belalang atas, bawah, turun, akhirnya muter. Kayak gini. Ini ma. Oke. Nah, terus yang ini, yang 2 garis horizontal ini, dia jangan benar-benar lurus banget ya. Agak naik sedikit, biar lebih santai. Agak naik, berturun, muter. Oke, hai. Nah, Sensei pengen kalian coba tulis ulang lagi. Coba 3-5 kali. Oke, 3-5 kali. Kalau udah, boleh tunjukin ke Sensei. Ini tumben banget. Biasanya tiap kali kami trial ya, itu jam segini belum selesai. Mungkin baru kayak 5-6 huruf gitu. Gak tahu kenapa hari ini cepet banget jadi panik. Malah biasanya kita suka 2 jam loh. Nggak tahu kenapa. Mungkin gara-gara agak rame ya. Oke, yang sudah saya boleh tunjukin ke Sensei ya. Oke, Sally udah. Hai, oke. Sally, yang kedua bagus ya. Yang pertama hati-hati pas dia muter, terus dia ke belakangnya itu, dia jangan kayak lurus, jangan lurus. Jadi agak masuk dikit. Tapi jangan sampai benar-benar manuver ya. Bagus, Sally. Coba tulis yang kayak nomor 2 ya. Oke, Nasya, itu yang row ya. Yang turun-turun. Hai. Oke. Nah, yang Nasya itu juga sama, dia bawahnya bagian terakhir itu jangan ke belakang. Bentar. Jadi yang ininya jangan kayak gini. Oke, dia cukup 1, 2, stop. Kayak gini. Bukan mundur banget ya. Jadi 1, 2, 3, hop. Gini aja. Oke.
Coba ditulis ulang, Nasya. Hai, Sarah sudah? Oke. Hai, Sarah juga bagus, tapi turun dikit ya. Terakhirnya turun dikit. Kali. Hai, oke. 2 sama 3, oke ya? Bagus. Amanda. Hai, oke Des. Yang paling bagus menurut Sensei nomor 4. Jadi, goresan paling ujungnya jangan terlalu panjang. Oke? Bagus. Hai, Nasya sudah? Mau ditunjukin? Sebentar, Sensei. Hai, oke. Kalau misalnya malu atau gimana atau nggak jelas, itu boleh fotoin aja ya lewat IG. Jadi mungkin lewat IG. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Nasya kalau sudah siap boleh langsung tunjukin. Jadi Oke. udah. Oke, sekarang ke Mi. Nah, di sebelah kiri kalian juga bisa lihat animasinya ya. Mi itu kan tadi bilangnya mirip 21 ya. Who's 21? Siapa yang umur 21? Mi. Gitu. Jadi ini kayak 21 tapi benar-benar nggak terlalu kayak 21 ya, nggak bulat-bulat. Jadi yang atas naik, terus dia stop di sini, tajam ya, tajam, turun sedikit ke kiri, muter balik ke belakang. Nah yang ini baru, yang ini mundur ya, dia garisnya ke belakang banget, baru potong. Oke, naik, turun, putar balik ke belakang, terus dipotong. Jadi baru kayak 21 nih. Nah, yang bulat di sini jangan terlalu kecil ya. Jangan terlalu kecil. Jangan kayak gini banget. Oke, jadi sedikit besarin. Boleh. Kayak gini oke. Tapi jangan kecil-kecil banget. Oke, ini mi. Tadi ma, ini mi. Oke, Sally sudah. Baik, kelihatan oke. Mungkin yang garisan pertama aja yang ini tidak terlalu panjang ya. Jadi nggak terlalu panjang. Terus yang ininya perlu yang lebih panjang daripada atasnya ya. Bagian sininya lebih panjang dikit. Tapi bentuknya overall sudah oke. Oke, Nasya. Oke, Nasya juga oke. Tapi ingat yang bagian belakangnya, garis ininya, itu lebih panjang ya. Lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Terus yang ini nggak usah terlalu panjang. Yang penting kelihatan aja. Oke. Hai, Sarah yang ketiga bagus banget. Yang ketiga, yang tengah bagus. Overall juga udah oke. Good job. Amanda. Hai, Amanda nomor 1-nya bagus. Nomor 2 sampai 5 sebenarnya oke. Cuman sama kayak tadi, yang ini dia bukan, saya hapus dulu ya. Pas dia turun kayak gini, dia tuh kayak gini arahnya tuh kayak agak parabola gitu. Jadi bukan kayak gini. Dia nggak nurun. Dia nggak ngelurus ke belakangnya gitu ya. Ini bukan. Jadi dia bulat. Oke, tadi siapa yang tunjukin tapi saya belum lihat. Zahra sudah? Zahra. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau nunjukin, sesi lanjut nih. Kalau ada yang mau nanya, boleh berhentiin sensei ya. Atau kalau mau minta dicek ulang juga boleh. Hai, Zahra. Hai, oke deh, Zahra pas. Bagus. Nah, terus mu ya, tadi mu yang susah kan? Untuk mu ini bayangannya kan tadi sapi nih, sapi. Terus ingat aja, sapi kan badannya bulat-bulat ya. Jadi dia bulat-bulat. Pertama, kita tarik garis ke kanan. Nah, yang ini nggak usah terlalu panjang. Jadi cukup aja. Satu, terus ini lurus turun. Turun, muter. Terus dia balik ke tengah ya. Balik ke tengah, terus dia baru ke belakang. Turun, muter, ke belakang. Terus ada kayak air mata gitu ya. Satu,
2. Nah, ini turun dulu. Oke, pas kita muter ini, dia turun dulu, baru ke belakang. Terus kayak gini. Oke, yang ini boleh ada hook sedikit. Lebih cantik kalau ada kayak hooknya gitu ya. Ini move. Oke, coba ditulis 3-5 kali. Kesulitan. Kayaknya pada lumayan makan waktu ya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Oke, Sally. Hai, Sally. Yang ketiga paling oke ya, karena setelah dia putaran itu dia harus turun dulu. Biar bagus, jadi turun dulu nggak langsung ke belakang. Oke, turun dulu dikit, ke belakang. Terus dia kalau bisa pas dia mundur ke belakang, naik dikit. Saya lihat sedikit ulang lagi. Oke, jadi kan 1, 2, dari saya lihat banyak yang nulis kayak gini ya. Ini nggak apa-apa, tapi ininya naik dikit nih. Oke, jadi sedikit lebih tinggi. Nasya. Hai, Nasya yang pertama menurut Sisi paling oke ya. Jadi sama dengan Sally, pas dia mundur ke belakang itu turunin lagi dikit. Turunin lagi dikit, baru naik. Oke, Zahra mungkin ke kiri dikit. Hai. Oke, Zahra bagus ya tulisannya. Oke, pas. Hai, Sarah juga sama. Jadi turun dulu. Turun, muter, turun lagi, baru ke belakang. Amanda coba turun dikit. Turun dikit. Ke kiri dikit. Ke kiri. Salah arah. Kanan. Oke, hai. Nah, yang Amanda juga sama ya. Jadi turun dulu, lewatin dulu putarannya. Tadi kan kayak gini. 1, 2, 3. Nah, paling enggak dia turun lagi. Dia kan balik ke tengah tadi, terus turun dulu, baru ke belakang ya. Kayak gini lebih tepat. Oke, tapi sebenarnya poin utamanya itu di sininya nih. Di sininya. Hai, Sally. Udah oke, mungkin bulatannya boleh sedikit lebih besar ya. Itu kecil banget. Dibesarin dikit. Nah, tapi memang semua orang tuh nulisnya sedikit berbeda-beda ya. Mungkin ini preference sensei, tapi mungkin Harry sensei bakal sedikit berbeda. Tapi kurang lebih kelihatannya bakal kayak gini lah. Kayak gini, atau kayak gini. Nasya. Oke, hai Minasan. Ada mau tunjukin lagi atau kita lanjut? Lanjut aja kali ya. Oke, selanjutnya Mei. Mei sebenarnya nggak susah ya, karena ada satu huruf lagi yang sama persis, hampir sama persis, itu lebih susah lagi. Mei tadi Harry Sensei kan tunjukin dia kayak mata ya, karena bahasa Jepang mata itu Mei. Jadi boleh gambar kayak sebuah mata. Nah, satu poin yang hati-hati itu di bulatannya. Ini kan satu nih ke kiri ya, ke kanan. Satu, dari sini ini kan lebih panjang. Turun, muter besar. Di sini space-nya lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Oke, kelihatan ya. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Oke, terus dia jangan terlalu masuk pas dia balik. Ini Mei.
Bisa juga ingat me itu kayak mangkok. Men. Men itu mie ya. Men itu mie. Ramen. Ramen. Men itu mie. Jadi ini kayak sumpit. Sumpit. Sini mangkoknya. Oke. Men. Me. 1, 2, 3. Oke, ini me. Ayo, coba ditulis 3-5 kali. Minasan ini tertarik belajar bahasa Jepang karena apa sih? Mungkin sambil nulis boleh sambil ngobrol juga. Ada yang mau berbagi nggak? Kenapa mau belajar bahasa Jepang? Padahal itu kan sangat berbeda ya dari bahasa Indonesia. Aku karena suka baca komik dan nonton anime. Oh, oke. Bagus dong. Kalau sering nonton itu bakal membantu banget sama kosakata. Kamu akhir-akhir ini suka nonton apa? Kenapa? Akhir-akhir ini suka nonton apa? Aku nonton Tokyo Revengers. Tadi aku baru aja nonton live actionnya. Oh, oke. Gimana? Bagus nggak live actionnya? To be honest, Apa? to be honest bagus. Bagus ya? Oke, bagus. Aku approve sebagai fans manga dan animenya. Yukata. Sensei suka sama yang meranin mereka. Yang apa? Pemeran utamanya bagus-bagus sih. Mereka. Iya. Aku jadi ngefans sama Rio yang jadi Mike. Iya. Wah, dia tuh cakep banget sih ya. Kayak Iya, dari aduh. penampilan aja dia hebat banget. Aku pas nonton kayak, aduh, ngefans banget. Rio. Tapi yang jadi Draken juga Iya, cocok banget di luar dugaan. cocok banget. Benar-benar aku setuju. Dulu Sensei nanti harus nonton juga berarti. Oke, hai, minasan ada yang udah selesai tulis? Oke, Sarah. Hai, Sarah. Oke, pas. Amanda. Oke, yang terakhir bagus loh. Yang terakhir bagus banget. Oke, Nasya. Hai, Nasya juga oke. Cuman hati-hati sama yang sebelah kiri lebih kecilin dikit ya. Bagian kirinya kecilin dikit. Terus kanannya lebih besar. Oke, hai. Sally, Sarah, ada yang mau nunjukin? Sally sudah? Turun. Hai, oke. Yang terakhir bagus ya. Yang terakhir bagus. Terus mungkin antenanya cukup panjang ya. Tapi jangan terlalu panjang. Jadi benar kayak antena. Oke, yang terakhir bagus ya, Sally ya. Ya, Zahra, mau tunjukin atau enggak? Pas dulu. Ini kayaknya Harry Sensei enggak mengulang bahan ya, jadi sekarang dia lagi kehabisan bahan. Yang disuruh diajarin yang lain aja. Nah, untuk mo itu dia kayak hidung. Oke, kayak hidung. Jadi pertama kamu bikin dulu hidungnya. Oke, hidungnya naik. Terus 2 garis ini. Dia agak mirip ma ya, tapi ma kan kayak gini. Kalau mo itu dia benar-benar ke belakang. Ini mo, kayak sangkar. Nah, kalau orang Jepang itu kalau disuruh gambar muka, dia suka gambar kayak gini. Oke, ini kita nggak pelajarin hari ini hurufnya. Gini. Ini he, no, he, no, mo, he, ji. Jadi makanya saya ingat mo itu hidung. Ini mo. Hai, coba tulis mo-nya 3 kali. Ambil dihafal ya minasan ya. Abis ini kita ada kuis kecil.
Biasanya kita kalau karena camp itu satu harinya satu pertemuan itu sekitar 15 huruf. Jadi lumayan banyak ya. Di kelas 15 huruf, terus kamu kan ada waktu sampai pertemuan selanjutnya untuk ngapalin 15 huruf ini. Terus kita juga ada kasih PR, jadi buat latihan di rumah, ada worksheet-nya juga untuk latihan nulis. Jadi kita targetkan dalam 5 minggu bisa selesai hiragana sama katakana. Itu sempat ujian 2 kali juga di dalamnya. Jadi bisa lumayan intens lah ya. Bagi yang sibuk, mungkin kurang cocok. Jadi kalau kamu mungkin lagi liburan atau ada waktu, itu boleh ikut. Karena kalau udah bisa, nanti kamu bisa baca banyak hal gitu. Oke, Nasya udah ya? Hai, Nasya oke. Cuman satu kah? Mungkin boleh geser dikit. Ke kiri lagi. Hai, oke, pas deh. Nasya, bagus. Sekarang, hai, oke des. Oke, satu poin yang hati-hati. Garis pertamanya jangan terlalu tinggi. Oke, Sally juga bagus. Oke, yang pertama paling bagus tuh. Hai, ada lagi yang mau nunjukin? Amanda? Hai, Amanda. Oke, pas. Jadi ini mamimu memo. Mamimu memo. Sambil liapalin ya. Jadi di kelas itu Sensei suka sambil nge-quiz-quizin tiap 5 huruf. Nah, sekarang di sini Sensei ada 5 huruf yang barusan kita pelajarin. Nah, ini Sensei kasih angka. Sensei bakal panggil kalian satu-satu. Boleh lihat catatan ya? Boleh lihat catatan. Sensei bakal sebut angka-angkanya. Jadi mungkin tiap orang 1 sampai 3 sampai 4 angka. Terus kalian coba kasih Sensei itu bacanya gimana. Oke, mungkin kita boleh mulai dari Amanda nih. Amanda siap? Boleh Siap, Sensei. ya? Belum siap? Siap, Sensei. Nah, oke. Hai, coba nomor 2, 3, 1, 4. Gimana bacanya? Sesuai urutan. Benar. Memo, Bagus. memomu, ma. Sekai. Benar. Good job, Amanda. Benar ya? Memo, ma. Nah, jadi ini paling nggak nomor 1, kayak tadi Sensi bilang, itu pas lihat tahu. Itu step 1. Step 2 baru pas nulis bisa. Oke, thank you, Amanda. Baik, Sugi, coba Sally. Sally, siap? Siap nggak siap? Coba ya. 5, 3, 4, 1. 5, 3, 4. 5 Mi, benar? 3 mo, Mo, 4 Ma, benar. 1. 1 mo. Mu, hai. Mimu, mamu. Mimu, mamu. Oke, jadi paling nggak bentuknya. Terus ini hati-hati tertukar ya. Mu sama ma. Oke, good job Sally. Selanjutnya siapa ya? Udah siap? Sarah ya? Kelihatannya udah siap. Oke, coba Sarah. Boleh, aku coba. Boleh lihat catatan kok, nggak mengerikan ya. 2, 5, 3, 4. Memi, mo, ma. Hai, Memi, Moma. Benar, good job. Oke, minasan, bagus. Sejauh ini belum ada yang salah ngomong ya. Biasanya sebelum-sebelumnya, kalau kita trial tuh ya, meskipun cuma trial, kita suka kayak main hukuman gitu loh. Jadi kalau ada yang salah sebut aja satu, itu kita bakal jumping jack. Jadi dulu seru banget gara-gara ada yang salah sebut kan kayak rame-rame gitu ya jumping jack-nya gitu. Tapi sekarang nggak gitu lah. Tergantung keadaan. Oke, selanjutnya Nasya mau? Mau? Oke, kita coba. Mau coba 1, 4, 2, 3. Mu, ma, me. Oh, ini kayaknya nggak lihat catatan ya, bagus. Hebat, benar Nasya. Zahra ya? Zahra mau?
Iya, boleh, Sensei. Hai. Coba minasan sambil nungguin kalian boleh sambil coba jawab sendiri ya. 5, 3, 2, 1. Mimo, Oh, oke. me, mu. Hai, mimo, memu. Benar ya? Semua ini nggak ada arti ya, guys. Yang ada arti kalau dari ini yang bisa Sensei pikirin cuman ini bacanya apa ya? Ada yang bisa baca? Mungkin tulisan Sensei yang digital jelek ya, maaf. Apa bacanya? Mame, Hai, mame. Mame itu artinya kacang-kacangan ya? I. Mame. Nah, kalau ini, ra, tadi ada yang nanya Sensei nih. Tadi ada yang nanya Sensei, kalau misalnya aku nulisnya dari stroke ini dulu, baru ini, boleh nggak? Nah, itu sebenarnya boleh ya, karena pada akhirnya nggak ada yang liatin kalian nulis gimana. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Oke, sama nggak ada yang liatin nggak apa-apa. Tapi urutan ini dianggap sudah yang paling pas untuk nulis. Kenapa? Karena kalau kalian lihat gambar sebelah kiri nih, oke, sebenarnya ini adalah kayak satu bagian. Jadi satu hep. Kalau orang nulis kan suka kayak kaligrafi gitu ya. Hep. Ini sebenarnya merupakan lanjutannya. Jadi ini kita nggak tulisin, tapi sebenarnya dia ada alurnya sendiri. Makanya kita saranin jangan kayak gini nulisnya. Tapi dari atasnya hep, gitu kan. Baru bagian bawahnya. Nih, ini jalur yang tidak kita gambarin ya. Tura. Agak mirip 5. Kalian bakal lihat nih, ini atasnya kecil ya. Atasnya kecil, tapi boleh juga agak lebih besar. Oke, nah, malah Sensei kalau nulis suka kayak gini aja nih. Oke, ini juga nggak apa-apa karena font tiap orang berbeda. Oke, jadi atasnya dulu, terus baru badannya. Kita boleh lihat gambar ini juga nih, kayak rabbit, ra kan, rabbit. Jadi anggap aja kayak telinganya, terus pipinya. Oke, baik, minasan coba tulis 3 kali. Ini ra. Terus hati-hati juga yang bagian ini ya, bagian badannya itu dia bukan ke kanan, tapi sedikit lebih ke kiri. Atau paling enggak lurus. Sedikit ke kiri lebih bagus. Terus baru pantatnya agak besar ya. Oke, yang selesai, boleh tunjukin. Ini Harry Sensei kehabisan bahan, Sensei kehabisan waktu. Aku udah nggak cukup. Oke, Sally udah? Hai, Sally, oke, bagus tulisannya. Nasya juga bagus, oke. Zahra, oke juga, pas. Oke, Zahra, pas. Oke, yang pasti atasnya jangan di sini aja ya, jangan ke belakang banget. Jadi dekat-dekat, karena dia kan seharusnya terhubung. Oke, Amanda sudah? Sarah? Amanda? Hai, oke des, Amanda bagus. Sarah, gimana? Kesulitan? Hai, oke des. Bagus ya, jadi itu ra. Nah, lanjut kita ke ri. Yang ini juga bakal Sensei tunjukin kenapa kita mendingan ikutin urutannya. Nah, ri ini, kamu lihat di sebelah kiri ya, dia tuh kelihatan nyambung. Oke, tapi di sini dia kosong. Karena itu kita harus ikutin dari satu dulu. Jadi satu, turun, hep. Terus kalau kaligrafi kan cantik-cantik itu kan dia lepas, hep. Terus ini ada jalur invisible, baru yang sebelah kanan. Ri. Ini ri. 1, 2. Nah, ini jangan terlalu gendut ya, jadi jangan kayak gini.
Yang kayak gini. Ini salah. Dikit aja. Terus kayak gini. Jadi dia ramping ya, ramping, agak tinggi. Terus ini hooknya nggak usah panjang-panjang banget. Terus yang sebelah kiri pastiin dia lebih pendek daripada sebelah kanan. Ini ri. Karena kalau yang sebelah kirinya itu kelihatan lebih besar, dia malah jadi i. Ini i hiragana ya. Tapi kita nggak belajar hari ini. Ini ri. Tapi lebih bagus kalau hooknya nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu gendut. Oke, hai, ada yang udah selesai nulis ri? Nasya udah? Ya, oke. Hai, oke deh, Nasya. Pas. Sarah juga oke, pas. Zahra oke juga, pas. Hai, Amanda bagus ya, good. Sebelah kanan lebih panjang. Hai, yang Sally, yang pertama paling bagus. Dia ramping, tapi nggak terlalu kurus ya, nggak kurus-kurus banget. Jadi ada kasih jarak dikit. Oke? Oke, ini Ri. Masih saya ngomongnya mulai agak ngebut ya. Ri. Nah, lalu Ru. Ru, tadi kan ada yang mirip ya sama Ru. Ada Ro. Ini Ru, ini Ro. Nah, ini Ru. Nah, cara membedakannya, saya ingat aja Ru, kangaroo, Ru. Ru itu dari kangaroo. Kangaroo itu ada kantongnya. Oke? Jadi dia agak mirip tiga ya, tapi nggak benar-benar mirip tiga. Putar, terus ada kantongnya, pouch. Kangaroo. Oke, kangaroo. Maaf ya minasan, sensei agak speak up gara-gara hari sensei udah nungguin. Oke. Hai, Sally, oke deh. Yang pertama bagus. Pertama, kedua bagus. Ketiga juga oke, masih pas. Hai, ada lagi? Sarah, coba naik titik deket lagi. Oke, Nasya udah oke. Hai, bagus juga Sarah, cantik. Nasya juga oke, bagus. Pas. Zahra, hai, pas. Amanda juga oke ya, bagus. Jadi ini Ru. Nah, kita lewatin Re dulu, karena Ru lebih mirip ya. Kalau Ro, itu nggak pakai pouch, nggak pakai kantongnya. Ini Ro. Oke, Ro. Coba tulis Ro-nya 3 kali. Oke, jadi sama persis ya, kecuali kantongnya. Jadi dia berhenti aja di sini. Ro boleh diingat kayak road, road jalan. Jadi cuma jalan aja, road. Oke, Amanda udah? Oke, yang Nasya oke. Nah, yang Amanda sedikit hati-hati. Bentar ya, Sally oke. Zahra oke. Hai. Nah, yang Amanda mungkin sedikit hati-hati di bagian ininya ya. Jadi dia nggak benar-benar kayak gini. Sedikit lebih lurus. Oke, sedikit lebih rata. Terus dia nggak terlalu miring kayak gini. Jadi bukan ke arah sini ya. Tapi agak lurus. Oke, Sarah sudah? Hai, oke deh. Oke, jadi dia kayak gini ya, dia anggap aja kayak kotak, dia lurus. Ini Ro. Nah, kalau Re, tadi kan Re yang susah ya. Re itu ada tongkatnya dulu, jadi ada tiang. Oke, kalau orang capek itu pengen rest. Agak susah ya sih ngebayanginnya Indonesianya. Rest, jadi kita pakai tongkat. Oke, kita pakai tongkat karena untuk bantu kita jalan. Terus ini sedikit mirip Z ya.
tapi dia naik ke atas. Jadi naik ke atas, tajam, turun, tajam, mundur, turun ke belakang. Oke, 1, 2, 3. Ini re. Oke, coba tulis 3 kali. Yang sudah selesai boleh tunjukin. Yang re lebih susah ya. Oke, yang Sally bagus, pas. Nasya, Zahra, oke. Nah, yang Nasya mungkin sedikit hati-hati pas dia mau ke belakangnya itu dia nggak benar-benar masuk ya. Jadi pas ini nggak benar-benar kayak gini. Cukup turun jatuh aja. Jatuh, terus baru ke belakang. Oke? Oke, siapa yang mau tunjukin? Oke, yang Amanda strukturnya udah bagus, tapi jatuhnya mungkin lebih jauh lagi ya. Lebih loncat lagi, lebih terjun jatuhnya. Oke? Baik, Sarah. Oke, Des. Hai. Tapi sama ya, jatuhnya kalau bisa lebih terjun lagi. Jatuhnya. Pas gitu ya, baru mundur. Oke. Sudah semua ya? Oke. Nah, terakhir ya. Kali ini dikit aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kali ini kebalikannya. Sensei bacain huruf-hurufnya, kamu kasih tahu Sensei nomor berapa. Oke, coba kita mulai dengan Sarah deh. Sarah ya. Kalau reriru. Reriru. 1, Mhm. 3, Aha. 1, 3, 4. Hai, sekai. Benar ya? Good. Bagus, bagus. Lebih susah yang mana? Lebih susah tadi atau yang ini? Kayaknya yang ini deh. Yang ini. Nah, yang susah, terus ini cuma dibacain lagi ya. Oke, good job Sarah. Selanjutnya, Sally. Sally, coba raruri. Raruri. Ra, 2, hmm? 3, ru, 4, Raruri. Raruri. Gimana? Raruri. ra 2, Aha, ro, ru, ro, 4, ro, 4, ri, ro, bukan ru. Bukan ru, tapi ro. oh iya, Ro, ro yang 5, aha, ri. ri 3, Hai, sekai. Jadi 2, 5, 3. 5, 3. Yaitu raruri. Hai, thank you Sally. Nasya. Kalau rerora. Rerora. Berora. Rerora. 1, Mhm, 5, mhm. 2. Hai, 1, 5, 2. 1, 5, 2. Good, Nasya. Zahra. Coba riruro. 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 3, 3. 4, Mhm. 5. Hai, sekai. Kampeki. Bagus. Thank you, Zahra. Hai, Saigo. Terakhir, Amanda. Kalau rorera. Rorera. 3, 4, no. 3, 1, 2, Ro. re,
Ro. Oh, 5-1-2. Hai, sekai. Ro, rera. 5, 1, 2. Oke, hai, minasan. Ini aja latihan untuk hari ini. Oke, biasanya bakal lebih banyak ya, pasti kelas benerannya. Jadi ini cuman untuk latihan nulis dulu. Nah, sekarang kita kembali ke ruangan utama. Silakan kembali ya, Sensei tutup nih ruangannya. Oke. Ketemu lagi di ruang utamanya. Oke. Hai, minasan tadi ada pertanyaan nggak dari huruf-huruf yang sudah kita pelajarin? Nggak ada pertanyaan? Semuanya oke? Mungkin perlu latihan aja ya, biasanya lebih perlu banyak latihan, perlu waktu, terus baru bisa. Nah ini mungkin nggak ada waktu, kita lihat aja Harry Sensei gimana. Kalau kalian tertarik untuk latihan, Sensei kasih 2 soal nih, kalian boleh coba latihan tulis, terus nanti fotoin untuk Sensei ya, Sensei bantu cek. Pertama, mungkin kalau ada yang suka nonton anime, pasti tahu. Konbanwa minasan, selamat datang kembali. Udah semua? Harry Sensei? Harry Sensei-nya belum. Oke, Sensei, Harry Sensei. Udah semua belum nih? Oke, udah ya. Oke, minasan, bagi yang mau latihan tambahan, ini Sensei ada 2 soal ya. Atau kalau misalnya tadi Harry Sensei udah, nggak apa-apa. Yang mau latihan tambahan aja, mungkin kalian boleh coba tulis ini. Mamoru. Mamoru, itu nama orang ya di sini. Bagi yang suka nonton anime, mungkin pernah dengar suara dia terkenal banget ya, terkenal banget nih contohnya. Tokyo Ghoul, Fullmetal Alchemist, Free. Sini, saya lupa judulnya. Dazai. Oke, terus dia banyak lah. Bagi yang suka nonton Haikyuu, hai Zahra, bener ya? Hai Mamoru. Bagi yang suka nonton Haikyuu, dia jadi Mia Atsumu nih. Oke, coba tulis Mamoru. Terus satunya lagi, ini artinya bisa melihat ya, Mirareru. Oke, kalau yang mau coba kerjain, mungkin boleh tulis dulu soalnya. Terus nanti foto kirim ke Sensei ya. Sensei bantu cek. Nah, itu aja sih kelas kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh lewat IG. Kalau nggak mau tanya sekarang, kalau mau tanya sekarang juga boleh, dipersilakan. Oke. Kalian ada pertanyaan nggak mungkin tentang bahannya, mungkin tentang kelasnya, mau kenal Harry Sensei juga dipersilakan. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa akhiri hari ini. Di sini aja. Nggak ada pertanyaan kah? Oke, hai. Minasan, kalau misalnya kalian tertarik untuk belajar hiragana katakana sama kami, kalian bisa ikut. Kita ada program Kanakem ya yang akan mulai tanggal 6 nanti. Jadi jadwalnya hari Sabtu dan Minggu, itu siang ya Harry Sensei ya? Hari Sabtu dan Minggu siang sama Harry Sensei. Itu bakal berlangsung selama 5 minggu ya. Oke, kalau mau tanya-tanya silakan tanya Sensei. Kalau nggak ada, bisa tanya nanti juga. Oke? Oke, minasan, mungkin terakhir sebelum kita selesai, kita boleh foto dulu? Foto bareng dulu? Oke? Hai, Sensei minta untuk nyalain kameranya ya. Mungkin teman yang Jaden yang mana nih? Mungkin yang berada dekat. Jelas saja. Oke, minasan siap? Zahra, Fardi, boleh berpose? Amanda nunjukin kertasnya juga. Oke, siap? Hai, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, good job, minasan. Terima kasih udah ngikutin kelas kita sampai akhir hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi lain kali ya. Arigatou gozaimasu. Oke, minasan. Oh ya, suminasai. Selamat malam semuanya. Hai. Terima kasih. Minasan, minasan. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Arigatou Sensei. gozaimasu. Oke. Sensei, arigatou gozaimasu. Arigato. Arigatou gozaimasu. Harry cepet banget selesainya. Thank you.